Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia ini. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan kehidupan dari Ki Ageng Pengging. Karena kalau kita mengupas Syekh Siti Jenar, tidak mengupas pecinta penempuh jalan cinta Ki Ageng Pengging, rasanya tidak tepat, kurang pas gitu loh. Jadi kalau sayur ibaratnya kurang garam, karena kedua tokoh ini adalah pemegang jalan cinta yang mereka tempuh dan berending sama, yaitu kematian. Nah, bagaimana perjalanan dari Syekh Ki Ageng Pengging ini ya? Ki Ageng Pengging ini dikatakan juga, ada yang mengatakan adalah beliau murid dari Syekh Siti Jenar. Nah, bagaimana tentang Ki Ageng Pengging yang merupakan putra dari Raden Handoyo-Ningrat ini? Monggo disimak. Condro lan Kartika Haneksen. Nama asli Ki Ageng Pengging adalah Kebo Kenongo. Ia merupakan cucu Prabu Brawijaya yang kelima dari Majapahit. Ayahnya bernama Raden Handoyo-Ningrat Adipati Pengging, atau Selatan Boyolali ya letak geografisnya. Alkisah, ketika Prabu Brawijaya V masih menjadi Raja Majapahit, kerajaan Bali yang awalnya menjadi bawahan Majapahit menyatakan diri merdeka atau melepaskan diri dari Majapahit. Bahkan para prajurit Bali bersiap menyerang ibu kota Majapahit. Para prajurit Majapahit kurang bergairah untuk berperang, lantaran tidak ada panglima perang yang cakap. Sehingga Prabu Brawijaya V mengadakan sayembara. Barang siapa sanggup menjadi panglima perang dan berhasil mengalahkan Bali, maka ia akan dinikahkan dengan Roro Pembayun, putri sulungnya. Seorang kesatria dari Pengging bernama Raden Handoyo-Ningrat terpanggil untuk mendharma baktikan tenaganya demi kerajaan. Ia berhasil mengalahkan para kontestan dan menjadi panglima perang. Para pententara kerajaan Bali berhasil ditaklukkan. Bahkan ia mampu memperkokoh kekuasaan Majapahit hingga ke Sumbawa, Makassar, dan Ternate. Akhirnya Raden Handoyo-Ningrat dinikahkan dengan Roro Pembayun. Dari pernikahan itu lahirlah dua putra, yaitu Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Roro Pembayun sendiri adalah putri Brawijaya V dari permaisuri Dewi Andrawati Putri Campa.
Dewi Andrawati merupakan bibi Sunan Ampel. Dari hubungan tersebut, Kebo Kenongo masih keponakan Sunan Ampel dan masih misan dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Selain itu, Kebo Kenongo juga masih keponakan tiri dari Raden Patah yang kelak menjadi raja di Demak Bintoro ya, Raden Patah ini. Ketika masih balita, Kebo Kenongo dan Kebo Kanigoro sudah ditinggal wafat oleh ayah bundanya, sehingga keduanya menjadi anak yatim piatu. Pengasuhan kedua anak ini diambil alih oleh Prabu Brawijaya V dan Dewi Andrawati, kakek dan nenek mereka. Namun baru beberapa tahun keduanya tinggal di Keraton Mojopahit. Ada serangan mendadak dari Raja Kediri yang bernama Girindrawardhana, terjadi pada tahun 1478. Setelah dikalahkan oleh Girindrawardhana, Prabu Brawijaya V memilih mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Selanjutnya kedua anak tersebut tinggal di Ampel sekalian menjadi santri di tempat Sunan Ampel. Selama 3 tahun, Kebo Kenongo dan kakaknya menjadi santri di Ampel. Dua anak yang mulai beranjak remaja itu kembali kehilangan sosok panutan. Sunan Ampel wafat. Lalu Dewi Andrawati mengajak kedua cucunya tinggal di Bonang. Kebo Kenongo nyantri kepada adik misalnya yakni Sunan Bonang. Namun hanya 2 tahun ia dan kakaknya belajar ilmu agama di Bonang. Mereka memutuskan pulang ke Pengging lantaran nenek mereka Dewi Andrawati wafat di Bonang. Kedua taruna itu pun pulang ke Pengging, tanah leluhur ayah mereka. Lalu Kebo Kanigoro diangkat menjadi kepala daerah Pengging. Tapi kepribadian Kebo Kanigoro yang lebih suka hidup sebagai pertapa membuatnya meninggalkan Pengging dan memilih hidup sebagai petani di lereng utara Gunung Merapi. Kemudian ia menjadi begawan yang tak mau dikenal oleh orang banyak. Setelah Kebo Kanigoro menjadi pertapa, Kebo Kenongo terpaksa menggantikan peran kakaknya sebagai penguasa Pengging. Ia pun dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Meskipun usianya masih muda, ia cakap dalam memimpin. Kondisi kerajaan Majapahit kurang bertaji dan Kesultanan Demak yang baru berdiri membuat Pengging menjadi daerah yang tak pernah diperhatikan oleh dua kerajaan tersebut. Wassalam. Dari kisah ini, Pengginglah yang menjadi daerah merdeka tanpa pengawasan dari kekuasaan manapun. Ki Ageng Pengging dengan leluasa membangun tanah kelahirannya hingga menjadi daerah yang makmur dan ramai. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan.
salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.